Percayalah kepada saya, tidak ada satupun tokoh yang bim salah bim. Tidak ada. Kalau Muhammad Qasim sudah 20 tahun yang lalu, bro. 10 tahun ya? 2014, berarti 2000. Nah, bisa dilihat mimpinya, lihat. Perjuangan gimana, lihat. Begitu prihatinnya, macam, wah. Saya dari Dunetra, dan saya mau mendengar semua penjelasan. Tidak pernah saya, ini kitab dari Muhammadiyah atau bukan, ini NU bukan, ini kitab Wahabi bukan, ini kitab apapun. Enggak, saya baca saja. Selama itu baik dan sejalan, loh, ini benar. Bahkan kitab Syiah pun saya baca, dari e-book, saya baca. Ingin tahu, loh, ini sejalan. Loh, sama berarti. Ada kesamaan ini. Kitab-kitab Syiah dengan Sunni. Ada kesamaannya. Apalagi menyangkut Al-Mahdi. Dan Masya Allah, sudah dijelaskan, ternyata saya semakin yakin Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim. Karena ternyata ada banyak, mungkin 15 hadis ya. Apa 20 hadis, saya lupa. Sama persis dengan sosok Qasim saat ini. Bahkan lebih detail dibandingkan dengan hadis-hadis Sunni, ya, atau Ahlussunnah wal Jamaah. Rekan sekalian, jadi jelas di dalam kaidah kita harus merujuk kepada SOP. Ingat, sunatullah Allah itu tidak bisa dirubah dengan hujah apapun. Lihat SOP. Nabi pasti diberitakan oleh kitab sebelumnya. Maka pelajari dengan akal. Kenapa? Karena kita kan sudah dibekali oleh Allah. Akal. Lalu kemudian ingat, ya, SOP zaman Nabi Isa alaihissalam. Juga demikian. Nabi Isa itu hanya Nabi Isa yang mendapat petunjuk, sedangkan para sahabatnya adalah para petarung juga, mendampingi Nabi Isa kemanapun. Menjaga dan sebagainya, ya. Dengan gagah berani. Baik. Nah, itu poin berikutnya yang harus rekan-rekan pegang di dalam rangka bermunculannya hal-hal yang bisa meragukan kita. Jadi berpendapat itu hati-hati, harus ada rujukan. Walaupun itu lemah. Tidak apa disampaikan, asal kita jujur. Seperti halnya kita kemarin sampaikan, di dalam kajian kemarin, lemah memang. Doib. Tapi kami menyampaikan kebenaran ini karena sudah terbukti. Contohlah tentang kemunculannya Ashabul Kahfi di akhir zaman. Itu kan dinilai oleh beberapa ulama doib. Tapi kalau sudah terjadi, kita pakai rumus ulama lagi. Ketika doib itu terjadi, persis seperti apa yang digambarkan dalam hadis menjadi sahih. Maka kita sampaikan. Ya, rekan sekalian. Jadi, sekali lagi, lihat sejarah para utusan Allah. Hanya utusan Allahnya ya saja yang mendapat petunjuk, sedangkan orang-orang di sekelilingnya adalah para petarung. Ya bahaya juga kalau artinya gini, Al-Haris atau Al-Mansur dapat petunjuk banyak, ratusan mimpi. Al-Mahdi juga begitu. Kira-kira bertengkar nggak? Bisa jadi, karena salah tafsir, salah apa, ini matahari jadi dua, kembar ya. Tidak boleh matahari kembar. Mari kita bahas satu-satu.
melihat rujukannya. Tadi saya berpendapat bahwa mereka itu tidak ada satupun, saya nyelusuri dari banyak kitab di e-books, lalu kemudian saya minta bantuan AI, lalu kemudian saya baca-baca lagi dari Google, ternyata sempurna, tidak ada satupun rujukan yang mengatakan mereka adalah orang juga yang mendapat petunjuk. Makanya gelarnya pun lain. Kalau pemimpin dunia, jelas gelarnya Al-Mahdi, orang dapat petunjuk. Jangan lupa, gelar itu sebetulnya menunjukkan karakter. Penting, ya. Makanya Allah kasih gelar Al-Mahdi itu cuma satu, nggak ada dua. Kecuali Mahdi. Mahdi banyak, dari dulu sampai hari ini juga banyak Mahdi, ya. Gitu. Tapi hati-hati juga, banyak orang ngaku Imam Mahdi karena jadi dari mimpi juga. Ada banyak yang ngaku saya lebih, hampir 20 orang. Saya bilang, petunjuk dari mana? Ya dari bisikan, dari mimpi juga. Wah, berarti ini aneh-aneh, ya. Baik rekan sekalian, saya akan menyampaikan satu contoh. Karena ternyata yang lengkap tentang sosok-sosok empat tadi, Al-Mansur, Al-Haris, Bani Hashimi tadi ya disebut-sebut, kemudian ada putra Bani Tamim, ternyata penjelasan yang rinci hanya putra Bani Tamim atau Bani Tamim yang banyak beredar dan banyak dicatat dalam banyak hadis. Maka saya ingin memberikan satu contoh saja. Al-Haris, kemudian Al-Mansur tidak banyak disampaikan detailnya. Hanya disampaikan mereka pembantu Al-Mahdi yang membuka jalan, kurang lebih sama, kurang lebih demikian, ya. Jadi bukan berarti seolah saya hanya bicara putra Bani Tamim, tapi juga karena poin tadi, memang referensinya sangat kurang. Yang banyak adalah putra Bani Tamim. Baik, coba perhatikan, hampir semua hadis tentang Bani Tamim itu menunjukkan dia adalah seorang petarung. Ya. Perhatikan, contoh, mereka adalah umatku yang paling keras perlawanannya terhadap Dajjal. Rekan sekalian, kira-kira kita sudah tahu nih, Dajjal itu orang yang imannya pun hebat, bisa jadi pengikutnya ketika harus berhadapan. Jadi ini sehebat apa Dajjal ini? Besar sekali, kuat sekali. Bahkan Al-Mahdi pun tidak sanggup berhadapan menghadapinya. Jelas dalam hadis dan mimpi Muhammad Qasim sendiri. Nabi Isa pun demikian. Hanya karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rekan sekalian, kira-kira ini kan mereka kelompok nih, yang dipimpin tentu oleh satu orang kelompok, ya. Kira-kira bayangan teman-teman, orang yang melawan Dajjal ini, keras melawan Dajjal, ini kira-kira hanya duduk-duduk di tenda, menerima mimpi saja atau gimana nih? Pasti melakukan perlawanan berdarah-darah. Pasti. Pasti dihujat rame-rame. Pasti jadi musuh mayoritas orang. Kenapa jadi musuh mayoritas orang? Karena mayoritas akan menjadi pengikut Dajjal. Mungkin ini orang menjadi musuh bersama para tokoh agama. Perhatikan, lihat dari isyarat-isyarat hadis. Bagaimana Dajjal akan banyak memurtadkan umatku, kata Nabi, ya. Berarti Dajjal ini dahsyat. Pengikut Al-Mahdi sebaliknya. Maka ketika bertempur antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan Dajjal, kita tunggang langgang. Ya, merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya itu menunjukkan bahwa betul apa yang disampaikan oleh Nabi, Dajjal akan banyak memurtadkan umat Islam. Rekan sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa kelompok ini adalah para petarung.
bukan orang yang hanya menerima mimpi saja. Al-Mahdi pun, kalau kita lihat dari isyarat hadis, betul bahwa sesungguhnya Al-Mahdi itu bukan berjuang di lapangan sampai menerima diislah nanti. Ya, sampai dibayar. Bukan petarung. Nah, setelah diislah, dirubah karakternya, dirubah pemikirannya, keberaniannya, diampuni dosanya, karena banyak dosa, Al-Mahdi. Diampuni kesalahannya, karena banyak salah. Baca kitab-kitab ulama, ya, banyak salah Al-Mahdi itu. Allah mengampuni semuanya. Sebagai satu guidance bagi umat. Kesalahan apapun, dosa apapun, kalau kita benar-benar bulat untuk minta ampun kepada Allah, menyesal, insya Allah Allah rubah. Tuh, Al-Mahdi pun begitu. Nah, disitulah eng-ing-eng baru Imam Mahdi muncul dengan karakter yang sesungguhnya. Ya, sebelumnya enggak diberikan kekuasaannya juga. Orang-orang yang berjuang. Kelompok dari timur lah yang berjuang. Akhirnya diberi kekuasaan. Tapi diserahkan ke Al-Mahdi. Hadis lain begitu. Al-Mahdi itu menerima sesuatu ibarat diarak jadi pengantin. Ini mengisyaratkan tinggal enaknya sajalah, kira-kira begitu. Sedang yang berjuang para sahabatnya. Persis Nabi Muhammad SAW. Rekan sekalian, kalau baca sejarah Nabi, awal-awal dakwah itu para sahabat yang bergerak itu. Ya, bukan Nabi, para sahabat yang lantang, ya, ngumpulin orang. Itulah utusan Allah, Muhammad. Itu para sahabatnya. Rekan sekalian, itu satu hadis. Hadis yang kedua, ingat, dan ini sering kita sampaikan. Ada sekelompok orang yang meminta kebaikan kepada Al-Mahdi, tapi tidak diberikan oleh Al-Mahdi. Jaim Al-Mahdinya, ya. Lalu akhirnya mereka berjuang sendiri. Akhirnya diberi kekuasaan. Dan kekuasaan itu diserahkan kepada Al-Mahdi. Perhatikan rekan sekalian. Bahasa tidak jelas, petarung. Yang bukan orang yang gampang, apa namanya? Kuper. Bukan kuper. Caper, baper. Bukan baperan. Bukan, mana mungkin. Jauh dari karakter ini. Ada banyak loh tentang Bani Tamim itu. Banyak, ada puluhan, 20 apa 30 hadis-hadis. Semua menunjukkan bukan orang baperan. Ya. Sebentar keluar grup. Baper. Di debat sedikit baper. Bukan begitu, lihat. Masa melawan Dajjal begitu? Sedangkan waktu tinggal sedikit lagi. Percayalah kepada saya, tidak ada satupun tokoh yang bim salah bim. Tidak ada. Buktikan kepada saya, ada tokoh yang disebut sebelah Nabi bim salah bim. Tidak ada. Silakan. Semua Nabi itu diriwayatkan, bisa dilihat rekam jejak dan semuanya. Bahkan Nabi siapa yang dicemplungin ke sumur itu? Yusuf, tuh, udah pada tahu. Ini calon Nabi, ayahnya bilang, kamu akan jadi Nabi nih. Allah kasih tahu sebelumnya. Ya. Semua tidak ada bim. Yang bim salah bim itu pasti sesat. Ya semua, contohnya banyak sekali. Tiba-tiba Cisusila, nggak ada riwayatnya, tiba-tiba muncul. Jadi kekasih Allah, mengangkat Imam Mahdi sendiri. Kalau Muhammad Qasim, sudah 20 tahun yang lalu, bro. 10 tahun ya? 2014, berarti 2000. Nah, bisa dilihat mimpinya, lihat. Perjuangan gimana, lihat. Begitu prihatinnya, macam, wah, dikucilkan orang, dan sebagainya. Nggak punya teman. Jadi, perjuangannya terlihat. Dia berusaha menyampaikan. Dia berusaha juga banyak macam-macam. Walaupun barangkali tidak sekuat
para sahabatnya ya. Tapi bisa dilihat, bisa dipelajari, benar nggak nih keturunan Nabi, benar semuanya lah. Dari banyak aspek kita bisa pelajari. Allah memberi kesempatan untuk last minute pun diberi kesempatan. Dalam waktu yang panjang. Bayangkan, dari mulai 2014 sampai nanti 2028, jadi mustahil. Tidak ada tokoh di dalam kitab atau hadis yang bim salabim. Yang bim salabim semuanya terbukti menyesatkan. Ya. Kenapa? Karena selalu pendekatannya gaib-gaib terus. Kalau gaib itu sekali lagi hati-hati ya. Sebab kalau pendekatan gaib itu biasanya campur aduk dengan kesesatan. Ya. Makanya Islam itu agama yang bisa dipikirkan oleh semua pihak. Yang berikutnya, ada hadis lagi nih yang menunjukkan bagaimana sosok Bani Tamim ini, petarung ini. Ada sekelompok dari umatku yang akan senantiasa mendapat pertolongan. Nah silakan saja, ini mengandung arti kelompok pertolongan. Silakan kita bisa cari kelompok mana yang mungkin selalu Allah tolong. Entah itu difitnah, entah itu diserang, entah itu dituntut, apapun lah. Tapi Allah selalu menolong. Perhatikan saja silakan. Cari. Kita kan punya akal yang bisa merenungkan ini semua. Satu. Yang kedua, orang-orang yang menghinanya tidak akan membahayakan. Jadi artinya, berarti ini melalui satu proses, ya, di mana walaupun mereka lantang, ya, kemudian menyampaikan sesuatu, lalu menghina dan sebagainya, atau bahkan mungkin kalau kalimat ini membahayakannya, artinya bisa jadi mungkin fisik dan sebagainya. Tapi Allah selalu menolong, ya. Jadi kelompok ini atau tokoh ini harus melalui proses seperti ini. Yang berikutnya, contoh lagi nih, sesungguhnya Bani Tamim itu akan mempunyai kekuatan jiwa yang hebat, tetap pendiriannya dalam mempertahankan prinsip. Mereka juga adalah pembela kebenaran di akhir zaman. Coba perhatikan. Silakan cari kelompok atau tokoh yang punya jiwa seperti ini. Petarung berarti kan ini, dan membela kebenaran, tidak takut menyampaikan apapun, ya. Makanya sekali lagi siapapun dalam menganalisa apapun kembali rujukan kepada hadis. Jangan hanya mimpi, karena mimpi tadi tidak steril. Bisa jadi sesuai dengan Ibnu Khaldun, Ibnu Sirin, bisa jadi seseorang yang mendapat mimpi, mimpi satunya benar, mimpi yang lainnya keliru, disusupi setan, bisa jadi. Dalam hadis yang lain, tidak ada satu kaum dari satu perkampungan yang paling aku benci, tetapi setelah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka ini adalah paling keras terhadap Dajjal. Tuh, ngomongnya pedas pada para pengikut Dajjal, dan juga berani, lantang, dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok Bani Tamim, yang dipimpin tentunya oleh yang namanya putra Bani Tamim. Ya. Silakan cari di ujung dunia yang barangkali sekarang ini sudah mulai menyuarakan Dajjal, sudah berani lantang kepada Dajjal, juga para pengikutnya yang berani menyampaikan ini di mimbar-mimbar dimanapun berada. Itu yang sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada hadis riwayat Ahmad. Rekan sekalian, itulah jawaban dari saya terhadap keinginan teman-teman untuk menjawab terkait dengan pertanyaannya yang dibahas di dalam sebuah grup yang kebetulan saya juga ada di sana, tapi sekali lagi ternyata saya lihat screenshotnya, ternyata loh ini ada, kayaknya kalau nggak salah nih ada, saya cek, oh iya benar ternyata ada, tapi saya memang jarang membuka.
Nah, saya kira demikian. Intinya pernyataan ini kita harus luruskan, karena bagaimanapun mungkin ini adalah orang yang saya kenal baik, tapi mungkin belum sampai kepada arah pemikiran itu. Maka saya sampaikan ini sesuai dengan permintaan teman-teman untuk dibahas juga, karena ini menjadi penting di dalam rangka guidance kita menentukan kebenaran di ujung akhir zaman yang banyak fitnah. Hati-hati sekali lagi dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, namun belum tentu itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti iblis, setan, dan dajjal akan memberikan iming-iming yang jauh lebih indah dibandingkan dengan yang barangkali Allah janjikan. Kelihatannya, padahal sesungguhnya terbalik. Dajjal akan menawarkan surga kepada kita, padahal neraka. Dan itulah pegangan kita. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, perbedaan pendapat apapun kembalikan kepada hadis, dan dibantu oleh Mubasyirat sebagai pelengkap dan sebagai penyempurna dari keputusan kita. Jika masih buntu, maka istikharahlah. Tapi hati-hati juga, ternyata dari kitab-kitab yang ada, yang sudah saya bahas pun, ternyata istikharah pun tidak selalu informasinya dari Allah. Karena tergantung juga hati masing-masing. Ketika istikharah itu ternyata otak kita harus zero dulu, nol. Jangan juga dulu berpihak kepada perbedaan kelompok ini, kita sudah punya hati yakin dengan ini. Lalu istikharah dan ternyata bisa jawabannya keliru. Ya, itu yang sudah kita bahas. Silakan nonton video-video Gajah sebelumnya yang membahas itu. Tidak mungkin kita bahas lagi karena waktu tinggal sedikit lagi. Saya kira demikian rekan sekalian. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan ini menjadi guidance, menjadi dasar. Silakan teman-teman mengembangkan lagi pemikiran-pemikiran lain. Saya hanya menyampaikan dasar-dasar dari pola pemikiran kita sebagai umat yang beriman.